Di sini saya akan melakukan demo terkait pengajuan permohonan dengan jenis form ICO. Langsung saja kita buat baru. Lalu di sini silakan pilih tipe form SK-nya dengan tipe form ICO. Lanjut pilih. Di sini eksportir diwajibkan mengisi terlebih dahulu data header sebelum masuk ke pengajuan data goods dan dokumen upload pendukung. Pada pengisian tab header di sini terdapat beberapa inputan yang wajib dan tidak. Lalu silakan diisi inputan yang wajib dan silakan disesuaikan untuk inputan yang memang tidak diwajibkan. Di sini terdapat icon berwarna biru, di mana icon berwarna biru ini menandakan keterangan. Jika dirasa data header sudah sesuai atau sudah oke, silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Setelah data berhasil tersimpan, maka untuk tab goods, constructor, dan upload pendukung akan terbuka. Langkah selanjutnya yaitu untuk mengisi data goods. Pada tab goods di sini terdapat icon biru yang menandakan atau informasi bahwa inputan tersebut akan berisi atau akan tercantum pada box 13, di mana box 13 ini yaitu kolom pada cetakan hasil akhir dari pengajuan form ICO. Jika data goods sudah sesuai, maka langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke tab upload pendukung. Dikarenakan di sini berbeda dengan beberapa form yang lain, di mana form ICO di sini untuk tab goods tidak ada tombol tersendiri, tapi gabung dengan tombol penyimpanan data keseluruhan. Atau bisa dibilang data goods pada form ICO ini hanya bisa satu KS saja atau satu goods. Lanjut ke tab constructor. Tab constructor di sini digunakan untuk membuat dokumen constructor yang nantinya diupload pada tab upload pendukung, di mana pada isian constructor di sini nantinya akan berbentuk file PDF yang bisa di-download oleh pelaku usaha. Namun jika eksportir mempunyai format tersendiri terkait constructor yang akan diupload pada tab upload pendukung, maka silakan dihiraukan untuk tab constructor. Lanjut ke pengisian upload pendukung. Pada tab upload pendukung terdapat beberapa dokumen yang diwajibkan untuk diupload dan tidak, lalu terdapat satu dokumen yang memang bisa diupload menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan yang diajukan terbit, di mana dokumen yang bisa disusulkan tersebut yaitu dokumen BL. Setelah dirasa semua data sudah sesuai, lalu dokumen sudah terupload semua, maka silakan disimpan dengan menekan tombol save data.
Setelah disimpan, terdapat konfirmasi terkait nilai FOB pada goods, nilai FOB pada invoice yang diinput, dan nilai FOB pada PB yang diinput pada tab upload pendukung. Jika sudah oke, silakan di close. Maka kita akan kembali ke halaman pengajuan dengan menekan tombol back. Di sini terdapat satu data yang baru saja kita input dengan jenis form, yaitu form ICO. Lalu kita klik di baris pada permohonan tersebut untuk melihat detail datanya. Jika detail data pada tampilan ini dirasa jika data pada detail permohonan ini dirasa terdapat beberapa data yang belum sesuai atau perlu diperbaiki, maka silakan menekan icon edit permohonan pada kolom aksi untuk menyesuaikan beberapa data yang memang perlu disesuaikan. Namun jika data sudah sesuai, maka silakan dilihat pencetakan terlebih dahulu sebelum permohonan dikirim ke IPSKA. Lalu pilih belangko kosong. Di sini terdapat cetakan yang tampil, di mana cetakan ini akan menjadi output akhir dari pengajuan form ICO yang bisa digunakan oleh eksportir. Lalu sebelum permohonan dikirim ke IPSKA, maka eksportir diwajibkan mengecek terlebih dahulu beberapa data daripada cetakan ini. Jika dirasa terdapat data yang memang perlu disesuaikan kembali, maka silakan disesuaikan dengan menggunakan fitur edit permohonan. Namun jika dirasa data sudah sesuai, maka silakan dikirim dengan menekan tombol checklist atau dengan keterangan kirim ke IPSKA. Kita lanjut untuk mengirim dokumen atau mengirim permohonan ke IPSKA. Di sini terdapat konfirmasi ulang terkait nilai FOB pada permohonan yang akan diajukan. Jika belum sesuai, maka silakan disesuaikan dengan menggunakan fitur edit permohonan. Namun jika dirasa FOB sudah sesuai, maka silakan dilanjut. Setelah dilanjut, terdapat konfirmasi ulang terkait data goods yang akan diajukan pada permohonan. Lalu beberapa informasi terkait inputan serial belangko yang akan digunakan pada permohonan yang diajukan. Dikarenakan form ICO di sini termasuk form konvensional, lanjut kita coba mengisi serial belangko percobaan, di mana form ICO ini termasuk form konvensional yang memang diwajibkan menggunakan serial belangko untuk mencetak permohonannya. Maka dari itu eksportir diwajibkan membeli serial belangko terlebih dahulu pada sistem e-form. Kita coba lanjut kirim ke IPSKA. Jika permohonan berhasil dikirim, maka terdapat notifikasi berhasil mengirim permohonan SKA. Lalu eksportir dengan menunggu proses approval dari IPSKA. Lanjut, saya akan mencoba approval permohonan yang baru saja kita ajukan dari sisi IPSKA. Kita login sebagai IPSKA. Untuk approval permohonan yang diajukan terdapat pada menu permohonan SKA, daftar permohonan SKA. Di sini terdapat satu data form ICO yang baru saja kita ajukan dengan nama importir goods.
Silakan diklik baris permohonan untuk melihat detail datanya. Lalu lanjut kita proses permohonan. Langkah selanjutnya yaitu pada step pemeriksaan dokumen atau menu pemeriksaan pada status pelayanan. Silakan diklik kembali pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Lalu jika dirasa detail data pada tampilan di sini belum komplit atau kurang, maka silakan cek dengan menekan icon lihat permohonan. Di sini terdapat beberapa informasi terkait data header, data goods, beserta data dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Jika dirasa terdapat beberapa data yang memang perlu disesuaikan oleh pelaku usaha, silakan diklik penolakan. Namun jika dirasa data sudah sesuai dan bisa disetujui, maka silakan disetujui dengan menekan tombol persetujuan. Lanjut kita setujui. Setelah menekan tombol persetujuan, terdapat konfirmasi ulang terkait nilai FOB pada permohonan yang diajukan, di mana nilai FOB ini bisa menjadi acuan IPSKA untuk melakukan approval pada permohonan yang diajukan. Langkah selanjutnya yaitu pengisian nomor SKA. Untuk nomor SKA sendiri di generate by system dan tidak bisa dirubah, namun untuk tanggal SKA bisa disesuaikan oleh IPSKA. Lalu pilih penanda tangan dengan memilih beberapa pilihan dengan memilih penanda tangan yang sudah disediakan. Jika nomor SKA, tanggal SKA, dan penanda tangan sudah terisi, maka silakan disimpan. Setelah disimpan, maka akan muncul terkait konfirmasi data dari data goods pada permohonan yang diajukan. Lanjut, klik approve. Data berhasil disetujui. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke menu persetujuan SKA. Pada menu persetujuan SKA di sini terdapat satu data yang baru saja kita approve pada proses pemeriksaan SKA. Lanjut kita klik detail data, klik baris permohonan untuk melihat detail data. Jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan diklik cek data permohonan pada icon yang berada pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa informasi terkait data header, data goods, dan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Kita kembali ke halaman persetujuan SKA. Jika IPSKA akan menerima permohonan, silakan di checklist pada box paling kiri, lalu klik terima SKA. Namun jika dirasa terdapat beberapa data yang memang perlu disesuaikan, silakan diklik icon cakra dengan keterangan batalkan SKA. Kita coba terima SKA. Setelah proses persetujuan SKA, maka langkah selanjutnya yaitu masuk ke menu pemeriksaan SKA. Di mana pemeriksaan SKA di sini hasil akhir untuk proses approval pada permohonan yang diajukan. Kita klik kembali pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Lalu jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan diklik cek data permohonan pada icon yang berada pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa informasi terkait data header, data goods, lalu dokumen yang diupload oleh pelaku usaha. Lanjut ke menu penerimaan SKA. Jika data sudah sesuai dan bisa dilakukan persetujuan, maka silakan disetujui dengan menekan tombol checklist atau keterangan terbitkan SKA. Namun jika permohonan masih perlu diperbaiki beberapa datanya oleh eksportir, maka silakan dibatalkan dengan menekan tombol cakra atau keterangan
akan batalkan SKA. Saya coba terbitkan, silakan diisi nomor serial form SKA, lalu terbitkan. Permohonan berhasil diterbitkan. Langkah selanjutnya kita coba masuk atau login ke sisi eksportir untuk melihat permohonan yang baru saja di-approve oleh IPSKA. Untuk melihat permohonan yang berhasil di-approve oleh IPSKA terdapat pada menu tracking SKA. Lalu silakan diisi tanggal daftar atau disesuaikan dengan tanggal pengajuan permohonan. Di sini terdapat satu data dengan jenis form ICO yang baru saja di-approve oleh IPSKA. Lalu untuk melihat hasil akhir dari pengajuan form ICO yang bisa digunakan oleh eksportir, silakan diklik tombol lihat pencetakan pada kolom aksi, lalu pilih belangko kosong. Ini adalah output terakhir dari pengajuan form ICO yang bisa digunakan oleh eksportir. Sekian untuk demo terkait pengajuan permohonan form ICO.